Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Roy Dewanuko. Saya dari IAIN Tulungagung, jurusan Perbankan Syariah, NIM 124011830305. Di sini saya akan menerangkan tentang manajemen zakat dalam perusahaan dan cara perhitungan zakat perusahaan. Yang satu yaitu pengertian manajemen zakat, yang kedua yaitu dasar hukum zakat, yang ketiga yaitu manfaat zakat perusahaan. Pengertian manajemen zakat perusahaan yaitu zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya. Sedangkan zakat perusahaan bank adalah zakat yang berasal dari keuntungan bank selama periode 1 tahun. Pola perhitungan zakat perusahaan ini adalah didasarkan pada neraca balance sheet, yaitu aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar atau yang disebut dengan metode aset neto. Pada perhitungan aset tahun atau yang disebut dengan tutup buku, seluruh harta kekayaan perusahaan dihitung, kemudian dikeluarkan zakat sebesar 2,5%. Jadi manajemen zakat perusahaan dapat didefinisikan suatu pola perencanaan, pengelolaan, pendistribusian, dan pengawasan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang mengeluarkan dana zakat tersebut agar lebih terstruktur dan tersalurkan secara merata demi kemaslahatan umat. Yang kedua yaitu dasar hukum zakat. Dasar hukum zakat atau dalil-dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Di antaranya yaitu surat At-Taubah ayat 71 yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ila akhirih, yang artinya yaitu dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Yang kedua yaitu surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilin ila akhirih, yang artinya yaitu sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Yang ketiga yaitu manfaat zakat. Allah berfirman mengenai fungsi zakat ini dalam surat Az-Zariyah ayat 19 yang berbunyi wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, yang artinya yaitu dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Dari ayat tersebut, dimensi horizontal dan pemungutan zakat ini dapat dirasakan manfaatnya melalui dua fungsi, yaitu fungsi sosial dan fungsi ekonomi. Fungsi sosial, zakat dapat menjadi suatu jaminan sosial dan sarana pemersatu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok setiap individu, memberantas kemiskinan dan ketidakpedulian terhadap sesama kaum muslim. Yang kedua yaitu sebagai fungsi ekonomi. Zakat ternyata mempunyai peranan aktif dalam perekonomian sejak zaman Rasulullah hingga sekarang. Zakat memberikan dorongan bagi tumbuh dan berkembangnya perekonomian. Mustahik hingga tercipta padanya pengaruh-pengaruh pada seluruh aspek kehidupan. Cukup sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh saudari Sofia Rahma. Saya sebagai
presentator kedua atas nama Sofia Rahma Puspita dengan NIM 12401183309. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis zakat, perbedaan dan persamaan antara zakat perusahaan dengan CSR, dan yang ketiga adalah mengenai cara perhitungan zakat perusahaan. Materi yang pertama adalah mengenai jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, hamba sahaya maupun orang yang telah merdeka. Besarnya zakat ini adalah 2,5 kg dari makanan yang ada di daerah tersebut. Sedangkan zakat mal atau sering disebut dengan zakat harta, yaitu adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau suatu badan hukum atau suatu badan usaha yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu dan jumlah yang tertentu pula. Zakat ini antara lain mencakup zakat hasil perniagaan, zakat hasil pertambangan, zakat hasil pertanian, hasil laut, emas, perak, harta temuan, maupun hasil kerja atau zakat profesi. Yang kedua, mengenai persamaan dan perbedaan antara zakat perusahaan dengan CSR. Zakat perusahaan dan CSR memiliki persamaan, yaitu memiliki peran terhadap tanggung jawab orang banyak, kesejahteraan orang banyak. Sedangkan perbedaannya yaitu CSR bersifat sosial finansial, yang terkadang pemungutannya tersebut tidak setara dengan pendistribusiannya. Selain itu, CSR juga diperlukan perhitungan secara matematis yang bijak agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari terhadap perusahaan tersebut dalam pemenuhan target-target profit perusahaan tersebut. Sedangkan zakat perusahaan merupakan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah jelas bagaimana proses pendistribusiannya, bagaimana jumlahnya, dan kepada siapa saja zakat tersebut diberikan. Yang ketiga yaitu mengenai perhitungan zakat perusahaan. Menurut Adifuddin, bahwa zakat perusahaan didasarkan pada laporan keuangan atau neraca dengan cara mengurangkan kewajiban lancar dari aktiva lancarnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perhitungan zakat perusahaan adalah pentingnya mengoreksi nilai aktiva lancar dan kewajiban jangka pendeknya. Kemudian disesuaikan dengan prinsip syariah seperti koreksi pada pendapatan bunga dan pendapatan lainnya. Habibudin juga berpendapat bahwa aktiva tetap tidak termasuk dalam perhitungan zakat perusahaan karena aktiva tetap tersebut tidak diperjualbelikan. Berikut merupakan rumus dari zakat perusahaan, sama dengan 2,5% dikalikan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancarnya. Yang terakhir merupakan contoh soal dari zakat perusahaan. Jika diketahui pada suatu laporan keuangan dari suatu PT atau perusahaan, maka kita tinggal melihat berapa aktiva lancarnya dan berapa kewajiban lancarnya. Jika diketahui kewajiban lancarnya sebesar 1.100.000 dan kewajiban lancarnya sebesar 900.000, maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu zakat perusahaan sama dengan 2,5% dikalikan aktiva lancar dikurangi kewajiban lancar. 2,5% dikalikan 1.100.000 dikurangi 900.000. 2,5% dikalikan 200.000, yaitu sama dengan 5.000. Sekian presentasi dari kelompok 12. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.